Makanya keteladanan Nabi Muhammad semakin menjadi kuat karena yang meneladaninya orang-orang yang berharap bertemu Allah dan hari yang akhir. Sementara surah Al-Mumtahanah konteksnya itu orang-orang yang kafir, durhaka, musyrik. Maka tidak mungkin mereka menjadikan Ibrahim itu sebagai teladan yang sempurna. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua surat, surat Al-Ahzab ayat 21, surat Al-Ahzab ayat 21 dan surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kita baca ayatnya, Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Sungguh adalah bagimu dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi siapa yang berharap bertemu Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Di surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Sungguh adalah bagimu teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaum mereka, kami berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian sembah selain Allah, kami kufur. Nah, itu artinya surah Al-Ahzab ayat 21 dan surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Di sini Allah menyebutkan dua teladan yang terbaik, namanya uswatun hasanah. Jadi ada dua teladan terbaik yang menjadi panutan manusia. Satu Rasulullah, Nabi Muhammad, uswatun hasanah namanya. Dua Nabi Ibrahim, uswatun hasanah fi Ibrahim. Ini dua manusia terbaik yang menjadi teladan terbaik. Tetapi secara redaksional ada perbedaan, ada perbedaan dalam ayat ini. Apa perbedaannya? Pertama, untuk Nabi Muhammad Allah menggunakan taukidnya dua, laqad, laqad. Jadi Nabi Muhammad itu teladan yang baik, itu menggunakan taukid dua, lam dan qad, sungguh benar-benar, laqad kana. Sementara Nabi Ibrahim, keteladanan Nabi Ibrahim itu hanya menggunakan satu taukid, qad kanat, tidak laqad tapi qad. Nah, di situ dipahami keteladanan Nabi Muhammad jauh lebih kuat, jauh lebih sempurna dari keteladanan Nabi Ibrahim. Memang begitu, karena taukidnya dua, laqad untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Ibrahim satu taukid saja, qad, berarti keteladanan Nabi Muhammad lebih kuat, lebih sempurna ketimbang keteladanan Nabi Ibrahim. Yang kedua, untuk keteladanan Nabi Muhammad itu menggunakan pola kata muzakkar, kana lakum, gitu ya. Untuk Nabi Ibrahim menggunakan mu'annas, kanat lakum. Jadi untuk Nabi Muhammad kana, untuk Nabi Ibrahim kanat, mu'annas. Nah, dalam semantik Arab, kata yang muzakkar itu lebih kuat maknanya, kekuatannya pada muzakkar lebih kuat daripada mu'annas. Kata yang laki-laki itu lebih kuat, memang laki-laki lebih kuat daripada mu'annas. Buktinya apa? Coba lihat nanti surat Hud ayat 67. Hud 67 ya. Wa akhazal ladzina zalamus sayhah fa asbahu fi diyarihim jasimin. Orang-orang zalim itu mendapatkan azab berupa ledakan besar yang membuat mereka bergelimpangan di negeri-negeri mereka.
Itu surat Hud 67. Wa akhazal lazina zalamus sayhah. Akhaza itu muzakkar. Tapi baca surat Hud, ya surat Hud 94. Wa akhazat allazina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Sama ayatnya, bunyinya sama. Cuman yang satu akhaza, yang satu akhazat. Yang satu muzakkar akhaza, yang satu muannas akhazat. Di situ dipahami azab di surat Hud 67 lebih kuat karena laki-laki, akhaza. Azab di surat Hud 94 lebih ringan, lebih lunak karena akhazat. Kenapa? Karena memang konteksnya berbeda. Surat Hud 67 konteksnya umat Nabi Saleh. Surat Hud 94 konteksnya umat Nabi Syuaib. Ya. Jadi ya, wa akhazal lazina zalamu as-sayhah fa asbahu fi diyarihim jasimin, itu untuk umat Nabi Saleh. Maka azabnya itu diberikan Allah lebih kuat. Ya, kenapa? Karena mereka ya membunuh onta Allah. Naqatallah, mereka membunuh onta Allah yang mereka bunuh. Bukan onta Nabi Saleh. Yang mereka bunuh itu onta Allah. Betapa kurang ajarnya mereka. Ya kalau umat Nabi Syuaib dia hanya ya melakukan kecurangan dalam bisnis saja. Kalau ini Allah katakan naqatallah wa suqiyaha. Kalian jangan sentuh ya unta saya ini, unta Allah. Bukan disentuh, dibunuh, benar-benar menantang Allah. Maka azabnya dikasih lebih kuat. Nah, itu buktinya ya muzakkar itu lebih kuat ketimbang muannas. Jadi ketika Allah menggunakan kana lakum, itu artinya keteladanan Nabi Muhammad jauh lebih kuat karena muzakkar. Sementara keteladanan Nabi Ibrahim kanat, ya kanat, karena lebih ringan, begitu. Kemudian untuk Nabi Muhammad fi rasulillahnya dahulu daripada uswahnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasulullah itu didahulukan daripada uswah hasanahnya. Untuk menunjukkan makna kasar namanya. Benar-benar Nabi Muhammad itu keteladannya sempurna. Sementara Ibrahim, itu Ibrahimnya belakangan daripada uswah hasanahnya. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Bukan laqad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah, tapi uswatun hasanah fi Ibrahim. Ibrahimnya belakangan, uswatun hasanahnya duluan. Kalau Nabi Muhammad enggak, Rasulullahnya duluan, uswatun hasanahnya belakangan. Menunjukkan kekuatan Nabi dalam uswah. Sehingga Nabi ditakdimkan. Karena makna takdim itu namanya taksis namanya. Mendahulukan sesuatu, mana ini kekhususan betul untuk Nabi Muhammad. Sehingga didahulukan. Nah, disitulah kita memahami keteladanan Nabi Muhammad itu lebih kuat. Keteladanan Nabi Ibrahim itu di bawah ya tingkat keteladanan Nabi Muhammad. Kenapa bisa kekuatan ya teladan Nabi itu lebih kuat? Karena memang konteksnya beda pula. Surat Al-Ahzab 21 konteksnya siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang yang berharap bertemu Allah dan hari yang akhir. Maka kalau ini orang-orang berharap bertemu Allah dan hari yang akhir, pastilah mereka meneladani Nabi Muhammad secara kuat, sempurna. Al-Mumtahanah itu orang-orang kafir. Iz qalu liqaumihim inna bura'um minkum wa mimma ta'budun. Ini orang-orang yang dikhitab itu mereka yang kafir, durhaka, orang yang menyembah berhala. Maka orang kafir tidak mungkin menjadikan Ibrahim teladan yang kuat. Jadi memang ya yang dikhitab itu pun berbeda. Makanya keteladanan Nabi Muhammad semakin menjadi kuat karena yang meneladaninya orang-orang yang berharap bertemu Allah dan hari yang akhir. Sementara surah Al-Mumtahanah konteksnya itu orang-orang yang kafir, durhaka, musyrik. Maka tidak mungkin mereka menjadikan Ibrahim itu sebagai teladan yang sempurna. Jadi itu yang membuat ya kenapa redaksinya berbeda antara keteladanan Nabi Muhammad dengan keteladanan Nabi Ibrahim. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.